bulan Ramadan, Caruban Misteri, sebetulnya kita tadi mau mencoba melakukan ekspedisi di sebuah tempat yang konon tempat itu banyak penampakan. Tapi ini bulan Ramadan yang tidak mungkin kita lanjutkan penelusurannya. Kita mau mengulas beberapa hal ya tentang penampakan-penampakannya. Sampai ada yang bilang kepada kami, bulan Ramadan eksplor tidak nih? Ya sebetulnya kita mau eksplor dan berekspedisi mencari sesuatu hal, betul tidak ada penampakan. Katanya setan itu diikat. Padahal enggak begitu ya Kang Ondrong ya. Bukan setan diikat, tapi dengan kita berpuasa, kita ini mengikat setan ya. Nah, tapi kalau kita itu setan yang tidak nampak ya. Karena yang paling bahaya adalah setan dalam diri kita kan. Tetapi kita mau usahakan tadinya bagaimana dalam bulan Ramadan ini apakah ada penampakan ya, karena itu jenis-jenis jin ya yang mungkin menyerupai kuntilanak, genderuwo kah, atau jenis-jenis makhluk lain ya. Seperti beberapa yang mungkin melakukan ekspedisi di channel-channel lain ya, adanya penampakan itu tergantung penilaian masing-masing aja ya. Bukan berarti kita mau mematahkan mereka atau apa ya. Tapi yang jelas kita punya pemahaman sendiri bahwasannya di bulan Ramadan ini alhamdulillah sangat sulit ya. Terkecuali kita edit ya, terkecuali kita bikin-bikinan. Nah, itu akan ada kuntilanak, ada genderuwo, ada itu ya. Ya, tapi udah itu seperti itulah. Tapi kita ini mau bicara mengenai hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan dunia penampakan juga ya. Nah ini Kang Ondrong, satu tempat ya yang pernah kita lalui, yang pernah kita alami gitu kan, di mana ada penampakan ya. Itu kan biasanya mereka muncul jika merasa terganggu kan. Setelah dia merasa terganggu, akhirnya dia keluar kan gitu. Walaupun sepintas, hanya sekian detik atau sekian menit gitu. Setidak-tidaknya mereka menunjukkan diri. Tapi sayangnya mereka gagal nakut-nakuti kita. Justru kita kejar. Oke Kang Ondrong, coba kenapa ada jenis-jenis jin yang seperti itu yang ada di tempat-tempat tersebut dia bisa muncul? Ya. Ini mesti kok sebenarnya kalau makhluk halus ya itu menampakkan di muka bumi, dia itu nggak mungkin lama. Karena dia juga ada juga ngerasain dia rasa terganggu. Satu dan kedua yang pernah saya utarakan, makhluk halus itu menampakkan di muka bumi itu karena dia itu kena hukuman. Nah dia muncul di muka bumi ya, ketemulah sosok manusia, dia juga kena apes atau tambah lagi hukumannya. Ya, kalau bahasa ininya sih kena dam ya. Kena dam atau kena bendu ya. Jadi kesimpulannya makhluk tersebut sedang kena hukuman, akhirnya secara energinya ya, kalau kita bahas secara metafisik ya, secara apa ya, unsur partikelnya lah gitu loh, dia bisa berwujud padat. Tapi justru itu sebetulnya hari apesnya dia itu. Iya benar. Hari apesnya dia bisa kelihatan oleh manusia, apalagi sampai terekam kamera. Dan itu sebetulnya sangat-sangat sulit. Dan tidak semudah itu, seperti halnya yang sudah kita telusuri ya di Caruban Misteri ini ya. Kita pernah mendatangi tempat-tempat yang sebetulnya super angker ya, di mana kita pernah mendatangi Curug Siluman. Itu betul-betul tempatnya, habitatnya para siluman. Di situ ada kampung siluman, ada pasar siluman, dan itu bukan hanya sebatas isapan jempol. Jadi kalau para netizen ingin tahu di mana Curug Siluman itu, ada di Cirebon, tepatnya di ya perbatasan orang Cirebon tahunya ya pabrik semen ya, pabrik semen Indosemen itu belakangnya nggak jauh. Tapi kalau bahasa atau nama umumnya itu Curug Gentong. Jadi Anda bisa cek di Google ataupun di YouTube, buka saja Curug Gentong. Nanti Anda akan tahu
Curug Gentong seperti apa. Karena dulunya itu tempat wisata alam ya, yang dikelola. Akhirnya banyak orang-orang datang berwisata. Hanya sayangnya mendatangi tempat yang wingit ataupun angker. Akhirnya tempat wisata tersebut yang dinamakan Curug Gentong itu tidak berjalan lama, karena selama perjalanannya mendatangkan korban ataupun adanya korban ya, yang terjadi karena kecelakaan. Tapi soal kecelakaan tadi walau alam ya, entah akibat human error kah atau karena faktor X ya, faktor makhluk goib di sana ya, kita tidak tahu. Kita juga tidak mau memfitnah makhluk goib kan, karena bisa jadi juga kesalahan manusianya itu sendiri. Dan kita ini masih punya hutang ya untuk semua nih masalahnya. Untuk Curug Siluman ini nih, kita masih punya hutang, kita belum selesaikan dengan episode ketiga, karena berhubung faktor cuaca di kota Cirebon ini curah hujan masih agak tinggi ya. Kalau sorenya nggak hujan, malam terang, tiba-tiba hujan mendadak, jadi banyak tercancel ya. Akhirnya kita mendatangi tempat-tempat yang tidak jauh, karena biar bagaimanapun juga nih Curug Siluman ini akan menjadi episode harapan kita yang terbaik ya. Masalahnya rutenya jauh. Dan juga jauh dari perkampungan. Kalau hujan, cuaca hujan, kita hanya bisa pakai motor itu. Jalannya yang agak mengerikan ya, karena kanan kiri jurang, jadi kita juga harus memikirkan keselamatan kita. Nah, ini untuk sosok makhluk yang Kang Gondrong nih selalu jadi sasaran nih, yang selalu target ya. Menjadi targetnya Kang Gondrong ini adalah sosok makhluk jin legendaris seperti Gundul Cringis. Itu yang sangat legendaris ya di kampung-kampungnya. Karena kita berusaha coba mengambil penampakan ataupun mewujudkan sosok itu ya, dan memang sulit sebetulnya. Tapi kalau dapat, wah itu hebat banget ya. Itu wujudnya, ciri-cirinya seperti Kang Gondrong yang pernah Kang Gondrong tahu gimana? Ya, kalau Gundul Cringis itu gini Mas Niko, dia itu maaf ya, dia nggak jauh besarnya seperti tuyul ya, atau janggitan ya, kata orang Jawa tuh ya. Nah, tapi dia bedanya dia ada tanduknya di depan gitu loh. Nah, dia itu biasanya kalau dia menampakkan di seketika pas sholat maghrib ya, dia menampakkannya. Nah, dia itu awalnya itu dari api dulu. Awalnya itu loh, dari api dulu sekecil mungkin seperti kayak rokok tuh ya. Nah, rokok, terus dia membesar, akhirnya menggumpal sesosok itu kayak Gundul Cringis gitu loh. Nah, dia bertaring gitu loh. Bertaring. Dan juga ada konon yang seperti jatuh dari pohon kelapa kah, atau debu gitu, ada gitu ya. Jadi kebiasaan makhluk si Gundul Cringis atau Gundul Cringis itu wujudnya tidak harus selalu yang katanya kepala ya, menggelundung-gelundung terus menunjukkan giginya gitu ya. Nah, itu kalau cerita-cerita orang tua-tua dulu kan gitu. Awas ada Gundul Cringis saya atau apa itu kan memperingatkan orang tua, mengingatkan kepada anak-anaknya agar jangan main malam-malam ataupun main ke tempat yang bersemak-semak ataupun apa. Ya sebetulnya itu kekhawatiran orang tua kepada anak-anaknya dengan menakut-nakuti, awas ada Gundul Cringis ataupun Gundul Cringis, diberitakannya wujudnya kepala, giginya panjang-panjang dan dia menggelundung-gelundung katanya, menggelinding. Nah, itu sebenarnya itu ya tadi seperti api ya, bukan seperti api, memang api yang kecil, dia cirinya dia membesar dan ada membentuk sebuah sosok kepala ataupun sosok wujud yang bentuknya mungkin aneh-aneh ya. Nah, itu Gundul Cringis ya. Terus satu juga Mas Niko, maaf nih, ini peribahasanya kata orang Jawa ya di wilayah kita Cirebon. Mungkin Mas Niko dengar kalau si Gundul Cringis itu pepatahnya itu bahasanya untuk supaya orang tua itu perhatian kepada anaknya, supaya gini, kalau pas sholat maghrib suruh masuk itu awas ada sandakala maghrib. Nah, itu sama aja itu. Betul. Sama aja. Ya sebetulnya pesan-pesan terselubung ya kepada anak-anaknya agar
dia tidak main, tapi dia diam di rumah, Iya. melakukan ibadah. Ibadah, benar. Maksudnya seperti itu. Satu, diharuskan melakukan ibadah, dan juga mengantisipasi biar anak-anak jangan main di semak-semak Semak, atau hutan-hutan. Karena yang iya. dikhawatirkan bukan masalah makhluk gaibnya, Babnya. tapi ya faktor yang hewan melata ya, ular atau ular. apa gitu. Jadi jangan pernah mengabaikan pesan-pesan orang tua, itu Benar. sangat-sangat luar biasa. Walaupun tidak secara langsung, tapi jika kita kaji, ya kekhawatiran orang tua kepada anaknya luar biasa. Dan juga gini Kang Rong, kita ini sebetulnya berada di lokasi yang ya memang agak jauh dari perkampungan ya, tapi kita masih dengar orang bertadarusan di masjid ya, tidak terlalu jauh sih. Ini kita berada di sebuah petilasan namanya Balongwaru. Kebetulan selama bulan Ramadan ini pengurusnya nggak ada ya, tadi ada ya, hanya tadi mungkin dia pulang ya, mungkin bersiap-siap untuk sahur atau apa ya. Dan kita mengisi waktu kita di sini, kita berdua nih, satu ingin menyepi, juga ya tadi kita mengkaji sesuatu hal atau mengkaji diri. Karena di tempat ini juga ada mata air, dan juga konon dari dulu dan sampai sekarang banyak orang-orang yang datang ke tempat ini untuk olah diri, olah kanuragan, dan olah sesuatu hal ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki keilmuan kanuragan, biasanya 1 tahun sekali datang sini, dia mandi di kolam sini ya. Namanya Balongwaru. Balong itu kolam ya. Kolam. Dan juga ada yang mata air di sebelah sana. Itu agak besar ya. Itu airnya sangat jernih sekali. Nanti ambil sesi videonya. Dan di tempat ini saya merasakan nyaman, tenang ya. Mungkin untuk orang-orang tertentu yang mau cari ketenangan ya. Tapi bukan berarti harus diam, melamun, sia-sia. Tapi dalam arti ketenangan, kita diam di sini, duduk di sini, ataupun bermeditasi atau apa, tetap kita bermunajat kepada Sang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu yang lebih baik daripada, waduh tempatnya tenang, kita enak, ngapain kalau hanya duduk, diam gitu, kayaknya nggak oke ya. Itu bagi orang-orang biasa. Nah tapi untuk orang-orang yang nggak biasa nih, kita bicara orang yang nggak biasa, artinya orang-orang yang memiliki sesuatu hal, ya tadi, ilmu-ilmu kanuragan. Kang Rong bisa jelaskan lah, kenapa di tempat ini gitu orang-orang yang memiliki keilmuan kanuragan itu, khususnya Cirebon ya, ataupun bagi orang-orang yang di luar Cirebon tapi yang mengetahui ya, kenapa harus berendam ataupun bermeditasi kungkum di Balongwaru ini, di kolam ini gitu, kenapa kan? Jadi gini Mas Niko, dulu nih ya, namanya Balongwaru itu sesepuhnya itu Ki Gede atau Ki Raksaguna, Ki Gede Waru. Nah, Ki Gede Waru itu sejatinya itu namanya Syekh Maujud. Mungkin nggak ada yang tahu. Nah, kenapa yang banyak yang datang ke sini, entah dia itu mempunyai salah satu hajat atau tujuan dia masing-masing, dia rendam atau mandi di Balongwaru ini, yang kita duduk di bawahnya ini ya, itu Balongwaru. Itu kononnya itu buat ini, ibaratnya buat buang sial. Bukan minta dari sini, minta karomahnya. Minta karomahnya yang ada di sini gitu. Minta karomahnya. Karomah mungkin oke, tapi kalau minta barokah hanya kepada Allah ya. Jangan salah ya. Banyak orang salah ya. Kalau barokah hanya kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Tapi kalau karomah, ya tetap semua kembali lagi kepada Allah. Hanya saja unsur-unsur energi alam yang ada di sini ya, gitu. Karena saya pernah melakukan kungkum di sini. Ini di bawahnya ini sebetulnya kolam ya. Ini kolam. Jadi saya datang ke tempat ini sebetulnya sudah sekitar 5 kali ya pernah ke sini. Awal-awal saya tidak tahu tempat ini ternyata banyak dikunjungi oleh orang-orang yang tadi ya, orang-orang memiliki kanuragan. Waktu itu kita ini bertiga ya, kungkum di bawah itu ya, kolam itu. Memang airnya memang beda. Walaupun air semua sama, yang bedanya itu adalah unsur energinya gitu. Di saat tengah malam
mencoba meditasi di air gitu ya Kang Ondrong ya. Iya. Kang Ondrong di depan, kita di belakang waktu itu. Dan yang kita rasakan unsurnya beda-beda ya. Beda. Ada yang dingin, ada yang hangat ya. Lalu teman kita justru merasakannya seperti ada setrum-setrum listrik katanya. Sampai dia bilang, kok ada setrum-setrum ya? Kan aneh kan? Iya. Padahal satu kolam ya. Ya walau alam lah, itu semua Allah yang punya. Artinya ya, air, tanah, semua Allah yang punya kan. Benar. Dengan segala macam rahasianya nih. Tapi untuk mengungkap rahasianya agak susah. Tetap kita harus pandai-pandai juga ya. Nah, ini juga bulan Ramadan ini tempat ini sepi ya. Yang biasanya kalau di luar Ramadan, tapi kliwon yang mungkin ada beberapa ya mulai laki perempuan itu melakukan sebuah ritual masing-masing dengan cara-cara mereka ya. Ini hanya di Balongwaru ya. Tepatnya di kawasan dekat masuk Jamblang atau apa? Bukan, ini Desa Waru. Desa Waru maksudnya masih kawasan Palimanan atau apa ya? Masih ke sana Bang. Masih kawasan Palimanan ya. Jadi bagi Anda semua yang ingin tahu Balongwaru ataupun Kolam Waru itu ya dekat-dekat kawasan Palimanan, bisa tanya-tanya warga sekitar lah. Artinya di mana Balongwaru dan mau tahu segi sejarahnya atau ingin mengetahui sensasinya ya, seperti saya ini ya. Kalau Kang Ondrong sudah sangat hafal dengan tempat ini karena Kang Ondrong selalu ada di tempat ini. Terutama tadi kita masih punya penasaran tentang Gundul Cringis ya. Karena mengenai Gundul Cringis ini kita akan upayakan bisa dapatkan ya rekamnya. Karena kita patut menjelaskan juga ataupun memberitahu kenapa kita agak bernafsu untuk mewujudkan ataupun menampilkan perwujudan dari Gundul Cringis. Karena tadi orang melihatnya Gundul Cringis dia kira Banaspati. Padahal bukan Banaspati. Bukan. Tapi itu adalah Gundul Cringis. Atau Gundul Pringis. Pringis itu nyengir atau tersenyum. Nah, tersenyum yang giginya kelihatan. Tapi modalitasnya kalau Gundul Pringis itu posisinya letaknya ada dua versi maksudnya di pohonan biasanya. Itu terutama itu di pohon bambu sama di pohon dayang. Nah itu yang jadi masalah karena ada juga beberapa teman-teman yang lain ya di konten yang lain itu dia melihat cahaya membentuk api itu di pohon. Oh Banaspati, padahal itu bukan Banaspati, tapi itu sesosok Gundul Pringis. Kalau orang Cirebon mengatakan Gundul Pringis atau Gundul Cringis ya. Kalau tempat-tempat lain, kawasan lain nggak tahu, mungkin ada nama lain ya. Yang pastinya kalau Banaspati itu tidak seperti itu ya Kang Ondrong. Tidak di bambu, di pohon-pohon gitu. Itu dia wujudnya seperti teluh beraja. Api juga. Api itu teluh beraja itu nama sebuah santet ya. Ilmu sihir Jawa yang legendaris itu teluh beraja. Teluh beraja itu sangat ditakuti. Jadi dia gumpalan api besar. Nah itu kurang lebih seperti itu. Tapi untuk Banaspati itu, nah ini unik juga nih. Ada yang mengatakan Banaspati ini makhluk jin berwujud api yang jahat. Dan konon bisa memakan manusia ataupun membunuh manusia. Kalau kita tidak sependapat ya. Jadi Banaspati ini dibilang jahat, justru manusia lebih jahat. Merusak alam lah segala macam. Ya kalau kita baik, insya Allah yang namanya Banaspati pun akan baik. Karena di mana tempat kita menghormati dan kita menjaga tempat, mereka juga akan menghormati kita ya. Tapi kalau kita datang baik-baik, mereka terima baik. Kalau kita datang tidak baik, menantang atau apa, mereka pun bisa marah. Karena Banaspati pun bisa bahaya untuk manusia bagi yang sombong ya. Nah inilah paling sepintas itu. Tapi untuk episode berikutnya kita kira-kira gimana nih Kang Ondrong? Ada nggak lokasi yang target yang Kang Ondrong yang pernah sebut tadi bisa kita datangi besok nih atau lusa itu kan di bulan suci Ramadan ini, apakah bisa muncul atau tidak? Sebenarnya saya udah punya targetnya dan juga saya akan membuka takbir di sana di daerahnya, di daerah Krandonnya. Nah di situ ada letaknya saya juga supaya ada ini nih translisih lah yang saya akan ungkapkan bahwa lingkaran di situ dia pernah ngomong sama saya
di situ ada letak gunung 3 itu Mas Diko di situ. Yang saya bahas karena waktu itu Kuncen ya Balung Biru bicara sama saya, sebenarnya sesungguhnya Gunung Cangak tuh di mana, Kang Gondrong? Iya. Nah di situ ada 3, Gunung Cangak, Gunung Dunia, sama Gunung Kembar. Nah gitu loh, makanya di situ pas saya nyuruh ke sana, jadi ada sosok ya dia pas dikatakan sama Mas Niko ada gunung Gunung Ciringin tadi. di situ. Nah makanya sekalian saya untuk membenarkan bahwa di situ ada gunung Dunia itu di sana itu tempat puja. Tempat muja ya. Nah, tempat puja Itu satu lokasi ya. Satu lokasi ya. Nah mungkin kita akan jadi target ekspedisi kita berikutnya ya. Tadi Gunung Cangak, Gunung apa tadi? Gunung Dunia, satu sama lagi Gunung Kembar. Gunung Kembar. Iya. Ya, itu ada 3 lokasi yang masih satu kawasan ya. Kawasan dekat-dekatan. Jadi ada tempat keramat tertentu ya. Nah, ada sejarah juga di sana ya. Ada sejarah. Ada juga tempat-tempat orang cari pesugihan di sana ya. Dan ya mudah-mudahan kita dapat ya spotnya tadi ya Gunung Pringis tadi ya. Dan lain-lainnya mungkin selain itu juga ada ya. Iya. Di samping kita angkat sejarahnya, kita juga cari penampakannya. Karena bukan apa-apa. Orang Indonesia ini senang nontonnya begitu. Iya benar. Penampakan. Tapi ya sudahlah. Kalaupun ada penampakan itu ya bonus untuk kita sajikan ataupun kita berikan kepada halayak ramai ya. Ya tapi gini Mas Niko, kalau saya minta ini ya untuk ngasih saran nih, pendapat untuk khususnya untuk para pemirsa ya yang lihat di YouTuber, ingat loh Mas Niko, makhluk halus tidak semudah mungkin menampakkan atau membalikan telapak tangan, dan makhluk halus itu nggak bisa berhadapan, itu selalu berjalan samping ya. Dan itu makhluk halus tidak mungkin bisa diam terlalu lama, gitu loh. Dia itu satu, gitu loh. Ya. Sepintasan atau sekelebatan. Ya, makanya jangan sampai pemirsa ini keliru, gitu loh. Nah ini yang banyak keliru, terkecuali sesuatu hal ya. Benar. Sesuatu hal dalam artian butuh ritual-ritual khusus ya. Ya tapi kenapa enggak? Kita nanti bakal main ritual-ritual gitulah. Kita dalam arti kita bukan mau kita berbuat syirik atau tidak, tapi oke lah kita adanya sesaji atau apa, tapi bukan berarti kita mau memberikan hal tadi ya. Benar. Tapi kita ingin memberikan sebuah edukasi atau pemberitahuan. Oke, kita siapkan sesaji ini untuk begini-gini. Oke, kita akan coba praktekkan gitu tuh. Benar. Ada nggak penampakan mereka seperti apa-apanya? Oke gini Mas Niko, satu lagi ya yang mau saya sampaikan untuk para pemirsa yang seluruh dunia yang melihat di YouTuber ya. Jadi gini, tentang makhluk halus ini Mas Niko, supaya dia itu tadinya nggak ngerti jadi mengerti, tadinya lupa dia mengingat gitu loh. Jangan sampai salah tafsir atau salah pemahaman gitu loh ya. Jadi gini, makhluk halus itu tidak semudah mungkin membalikan telapak tangan atau menampakkan gitu loh ya Mas Niko, karena ingat manusia itu lebih sempurna. Iyalah, lebih sempurna. Dan walaupun makhluk halus ya, dia ciptaan Allah, apalagi kita manusia ciptaan Allah, tapi makhluk halus dia itu megang totoh kromonya itu paling pekat dibandingkan manusia. Iya betul. Gitu loh. Makanya karena apa? Ketika kita berjalan itu kita selalu berdekatan atau berdampingan dengan sesosok makhluk halus. Betul. Nah, karena ada garis benang merahnya gitu loh. Dia dunia dia, ini dunia kita. Iya. Gitu loh. Dan kalau saya belum tahu sana sini ya, saya hanya tahu sini ya. Dan Kang Gondrong lebih tahu hafal sini ya. Ya mungkin kita akan coba nantilah ekspedisikan tempat-tempat di mana tempatnya petilasannya Syekh Magung Sakti, lalu Mbah Kusangan di mana, karena tempat ini sejarah kuat tentang Nyimas Pakung Wati juga ada, gitu kan ya. Lalu perjalanan syiar Islam Sunan Gunung Jati pun ada di kawasan ini. Yang memang luar biasa tempat ini. Ya memang tempat menyenangkan di sini ya. Betul-betul menyenangkan, jadi untuk siapa saja boleh datang sini, bebas ya datang sini siapa saja. Bebas. Jadi tidak berpantangan, jadi agama apapun, siapapun silakan boleh datang sini ya. Insya Allah
tempat ini bisa untuk menenangkan hati, Benar. tapi menenangkan hati dengan berdoa. Berdoa atau Bermunajat. Lalu untuk alamnya enak dilihat juga, dan juga banyak kalah. Dan Caruban Misteri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila Caruban Misteri selama bulan Ramadan ini tidak ada penelusuran, penampakan ataupun yang lain-lainnya. Dan kita akan fokuskan selepas hari raya ya. Wilayah. Kita akan datangi tempat-tempat yang betul-betul harus kita datangi, terutama hutan kita yang belum selesai. Benar. Curug Siluman, Curug Siluman. episode ketiga, kita harus eksplor ke sana dan kita akan coba melakukan ritual. Benar. Dalam arti ritual tadi kita bukan memberikan sesaji, tapi kita memainkan sesaji, Iya. bukan apa-apa, tapi kita ingin tunjukkan dan kita ingin buktikan. Kita akan coba panggil Raja Siluman. Silumannya. Raja Siluman, siapa tahu dia bisa wujud dan bisa ditunjukkan kepada siapapun ya. Iya. Oke, paling itu saja. Saya Niko dan Kang Ondrong mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.